Kalau ada orang Palestina pegang bendera Israel lalu bilang Palestina tidak ada, menurut kalian itu bercanda atau penghinaan? Saya sedih melihat Gaza hari ini. Anak-anak masih meninggal, bom masih jatuh setiap hari, makanan masih dibatasi, dan setiap hari masih banyak rakyat Palestina yang syahid. Karena itu, saya heran kalau ada seseorang yang mengaku mencintai Palestina, mengaku berasal dari Gaza, tetapi media sosialnya lebih banyak berisi hiburan, sensasi, dan kontroversi daripada menjelaskan kondisi rakyatnya sendiri. Lalu, ketika dia memegang bendera Israel dan mengatakan dirinya orang Israel, serta Palestina tidak ada, dia menyebut itu hanya eksperimen sosial. Maaf, bagi saya, itu bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa. Karena ada hal-hal yang tidak pantas dijadikan eksperimen, tidak pantas dijadikan prank, tidak pantas dijadikan candaan, apalagi ketika rakyat Palestina masih dibantai sampai hari ini. Ya, lalu ketika videonya tersebar, dalam klarifikasinya, ada bagian yang campur aduk antara video asli, video potongan, dan video AI. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang yang akhirnya bingung, yang benar dianggap AI, yang nyata dianggap editan, yang memang terjadi dianggap fitnah. Padahal nggak semua yang dikritik itu AI, nggak semua yang beredar itu palsu, dan tidak semua yang disebut fitnah itu benar-benar fitnah. Iya. Kalau diperhatikan pola seperti ini, bukan sekali dua kali. Kontennya sering dibuat kontroversial, dibuat memancing emosi, dibuat memancing perdebatan, lalu ketika orang beraksi, narasinya dibalik. Dia suka membuat konten yang hanya fokus pada dirinya sendiri, hiburan, dan untuk mencari view, followers, dan viral. Dan dia juga suka membuat konten narasi yang mencampurkan antara yang benar dan batil, sehingga nampak benar. Ya, kalau pinter ngomong aja, pinter balik narasi, itu sama dong dengan motivator itu loh, Bang. Manusia BP, bohongnya parah, banyak pencitraan. Nah, begini ya, saat dia memegang bendera Israel, itu nyata loh. Dia mengatakan dirinya orang Israel, itu nyata. Dia mengatakan Palestina tidak ada, itu nyata. Dan dia sendiri mengakui dan sudah klarifikasi, itu sebagai apa? Eksperimen sosial. Maka yang harus dijawab, kenapa eksperimen sosial seperti itu dilakukan? Apa manfaatnya bagi rakyat Palestina? Apa manfaatnya bagi perjuangan Palestina? Karena kalau sampai rakyat Palestina yang sedang dibantai dijadikan bahan eksperimen, bahan prank atau bahan mencari viral, maka wajar kalau banyak orang yang merasa tersinggung, banyak orang Palestina geram atas sikapnya, dan wajar kalau banyak orang mempertanyakan dan berpikir, apakah dia anggota Abu Sabar? Ya. Dan kepada teman-teman Indonesia, terutama para wanita, jagalah marwah kalian, jagalah harga diri kalian, dan jagalah akal sehat kalian ya. Jangan sampai kecintaan kalian kepada Palestina membuat kalian kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih ya. Jangan sampai karena seseorang berasal dari Gaza atau Palestina, lalu kalian menganggap semua yang dia lakukan pasti benar. Tidak boleh begitu. Saya kasih contoh diri saya sendiri ya. Saya adalah orang Khan Yunis, Gaza, Palestina. Apakah karena saya orang Gaza, lalu semua yang saya lakukan atau katakan pasti benar? Tidak. Apakah karena saya orang Palestina, lalu semua tindakan saya harus dibela? Tidak. Kalau saya salah, katakan salah. Kalau saya berbuat zalim, katakan zalim, ya. Kalau saya berbuat baik, dukung kebaikannya, ya. Karena yang kita bela adalah kebenaran, bukan manusianya, bukan orangnya. Yang kita jaga adalah Islam, yang kita jaga adalah akhlak dan keadilan. Yang kita jaga adalah marwah diri kita sendiri. Maka jangan pernah membela seseorang secara buta. Jangan pernah mengidolakan manusia sampai kehilangan akal sehat. Karena manusia bisa salah, manusia tempat salah justru. Manusia bisa tergelincir, manusia bisa berubah. Tetapi kebenaran tetaplah kebenaran, dan kebatilan tetaplah kebatilan. Siapapun yang melakukan, maka berpikirlah dengan jernih, nilailah dengan adil, dan berdirilah bersama kebenaran. Meskipun orang yang salah itu adalah orang yang kalian sukai. Dan yang membuat saya semakin heran, dengan bangganya dia menunjukkan bahwa mayoritas pengikutnya adalah wanita. Ya. Lalu disampaikan dengan tawa, dengan gaya seolah-olah itu sebuah kebanggaan besar. Seolah-olah nilai seorang laki-laki diukur dari berapa banyak wanita yang mengikutinya. Seolah-olah itu prestasi. Maaf ya, bagi saya itu bukan sesuatu yang membanggakan. Justru yang membanggakan adalah ketika seorang laki-laki dihormati karena akhlaknya, dihormati karena ilmunya, dihormati karena perjuangannya, dihormati karena keberaniannya membela kebenaran, bukan karena jumlah wanita yang mengikutinya di media sosial. Dan untuk para wanita Indonesia, please, jagalah marwah dan harga diri kalian. Jangan mudah kagum hanya karena seseorang berasal dari Gaza atau Palestina. Jangan mudah kagum hanya karena dia viral. Jangan mudah kagum hanya karena dia punya banyak pengikut.
Jangan membela seseorang secara membabi buta sampai kehilangan kemampuan untuk berpikir. Karena orang yang baik dan orang buruk itu ada di setiap bangsa, termasuk di Indonesia, termasuk di Palestina. Ya, dimanapun. Ya, sampai sini yakin masih follow lelaki modelan kayak gitu. Nasihat dari saya, kalau suatu hari kalian ingin memilih teman, pasangan, atau calon suami, lihatlah akhlaknya, lihat kejujuran dan tanggung jawabnya, lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain, lihat apa yang dia berjuangkan, lihat rekam jejaknya. Karena kebangsaan bukan jaminan seseorang baik, ya. Popularitas bukan jaminan seseorang benar, dan banyak pengikut bukan jaminan seseorang layak diteladani. Saya sendiri menikah dengan lelaki Gaza, alhamdulillah, dan saya bersyukur atas itu. Tapi kalau memang jodoh, nggak perlu dikejar Ya. dengan cara merendahkan harga diri. Nggak perlu sampai kehilangan akal sehat hanya karena kagum. Nggak perlu juga membela seseorang mati-matian hanya karena dia berasal dari Gaza atau Palestina. Betul. Karena saya nggak pernah mengajarkan untuk mengidolakan semua orang Gaza. Sama seperti saya nggak pernah mengajarkan untuk mengidolakan semua orang Indonesia. Oke, sekarang kita balik ke soal bendera Israel ya. Begini, saya mau tanya, dan saya ingin teman-teman menjawab jujur dalam hati ya. Kalau ada orang Indonesia yang memegang bendera negara penjajah Indonesia, lalu dia berkata, oh saya bukan orang Indonesia, Indonesia tidak ada, negara Indonesia itu tidak ada. Menurut kalian, itu lucu? Menurut kalian, itu sekedar prank? Menurut kalian, itu hiburan? Atau menurut kalian, itu penghinaan? Nah, sekarang kebalikannya. Pertanyaannya saya ganti. Kalau ada orang Palestina memegang bendera Israel, lalu berkata, saya orang Israel, tidak ada Palestina. Negara Palestina enggak ada. Menurut kalian, itu lucu? Atau itu menyakitkan? Karena bagi saya, itu bukan sekedar bercanda. Itu bukan sekedar konten. Itu bukan sekedar prank. Karena ada hal-hal yang nggak pantas dijadikan bahan bercandaan. Apalagi ketika puluhan ribu rakyat Palestina sudah meninggal. Anak-anak dibunuh, rumah dihancurkan, keluarga banyak tercerai-berai. Dan sampai hari ini rakyat Gaza masih hidup di tenda-tenda pengungsian dan sangat sulit. Lalu ada orang yang menjadikan identitas Palestina sebagai bahan hiburan, prank, eksperimen sosial. Dan bagi saya sebagai orang Palestina, saya tidak mengerti ya bagian lucunya itu di mana ya. Tindakan itu justru menghina dan merendahkan Palestina. Karena kalau seseorang benar-benar mencintai bangsanya, ada batas yang tidak akan dia lewati. Kalau seseorang benar-benar mencintai rakyatnya, ada kalimat yang tidak akan sanggup keluar dari mulutnya. Kalau seseorang benar-benar mencintai Palestina, saya sulit membayangkan dia dengan santai ya mengatakan saya orang Israel gitu. Tidak ada Palestina, hanya untuk sebuah eksperimen sosial. Itu bukan bercanda, itu mencari view, mencari viral. Karena cinta itu terlihat dari apa yang kita hormati. Dan apa yang kita hormati tidak akan kita hina demi mendapatkan views, demi mendapatkan followers. Sampai di sini, yakin masih mau follow lelaki modelan kayak gitu? Gaza itu kecil. Siapapun orang Gaza dan yang pernah tinggal di Gaza, bagi saya bukan hal yang sulit untuk mengetahui seseorang itu siapa. Bagaimana kesehariannya, bagaimana keluarganya, dan bagaimana reputasinya di sana. Di part 2, kita akan bahas sesuatu yang lebih aneh lagi. Bagaimana dia begitu mudah mengucapkan kata haram kepada sesama rakyat Palestina. Yang membuat saya lebih heran bukan bendera Israelnya, tetapi keberaniannya mengucapkan kata haram kepada rakyat Palestina lain. Sekarang mari kita heran sama-sama. Kenapa masih banyak wanita yang nggak menjaga dirinya, nggak menjaga marwahnya, sehingga kayak jadi buta dan membela tanpa memahami, hanya karena suka sama seseorang. Padahal kalau dia mencintai Palestina, harusnya dia tahu apa yang dilakukan oleh orang yang disukai. Dia telah menyakiti banyak orang Palestina lain. Dia begitu mudah mengucapkan kata haram kepada orang Palestina lain yang datang ke Indonesia seperti dia loh padahal, untuk berdakwah dan menceritakan kondisi Gaza. Ya, apakah halal untuk dia, haram untuk orang lain? Nah, katanya begini, mereka menjual kesedihan. Katanya mereka menjual penderitaan rakyat Gaza untuk mendapatkan uang. Padahal saya ingin bertanya, bagian mana yang dijual? Apakah mereka menggarang cerita? Tidak. Apakah mereka berbohong? Tidak. Apakah mereka sedang membuat film atau drama? Tidak. Mereka hanya menceritakan kenyataan. Karena memang Gaza sedang menderita. Karena memang rakyat Gaza sedang dijajah. Karena memang anak-anak Gaza sedang dibunuh. Karena memang rumah-rumah Gaza sedang dihancurkan. Mereka bukan menjual kesedihan atau penderitaan. Mereka sedang menjadi saksi.
Mereka sedang menceritakan kenyataan agar masyarakat Indonesia tahu apa yang terjadi di sana, di Palestina. Dan kalau dari pekerjaan yang halal itu mereka mendapatkan uang untuk menafkahi keluarganya, lalu di mana letak haramnya? Padahal dia loh yang haram. Ya padahal dia mungkin ya. Dunia tahu mereka itu sedang dijajah. Mereka ke Indonesia untuk menjadi saksi nyata dan bekerja dengan cara halal. Sama halnya dengan kamu yang datang dari Palestina ke Indonesia. Lalu kamu dibantu kuliah dan mendapatkan beasiswa di Indonesia. Dan juga, ya kamu ngumpulin donasi juga cari kerjaan kan. Makanya kamu ngerasa kamu adalah satu-satunya orang Palestina yang paling terkenal di Indonesia. Atau paling suci. Nah makanya, padahal orang Palestina yang lain juga kan datang ke Indonesia itu terbuka buat orang Palestina yang lain. Iya, betul. Justru aneh loh dia menurut aku tuh. Ya kayak mencurigakan gitu loh. Aku nggak ngerti. Dia itu kerja untuk siapa sebenarnya? Berpihak kemana? Orang yang menceritakan penderitaan rakyat Palestina dituduh menjual kesedihan, menjual penderitaan, sementara dia yang memegang bendera Israel, mengaku sebagai orang Israel, mengatakan Palestina nggak ada. Semua itu dianggap biasa. Menjadikan luka rakyat Palestina sebagai bahan prank dan eksperimen malah dianggap lucu. Iya, padahal kalau dipikir-pikir siapa sebenarnya yang sedang merendahkan rakyat Palestina? Orang yang menceritakan penderitaan mereka kepada dunia atau orang yang menjadikan identitas Palestina sebagai bahan bercandaan? Kadang saya bertanya-tanya, ini benar-benar soal halal dan haram atau jangan-jangan soal kesombongan? Karena orang yang sombong sering merasa dirinya satu-satunya yang benar, ya seperti setan. Lalu siapapun yang tidak sesuai dengan dirinya akan dianggap salah. Padahal sebelum menghakimi orang lain, berkacalah terlebih dahulu. Jangan sampai sibuk mencari kesalahan orang lain, sementara kesalahan diri sendiri dianggap biasa. Kalau salah, ya salah. Kalau tidak pantas, ya tidak pantas. Meskipun yang melakukan adalah orang Palestina sendiri. Ya, dan disitulah kita ingin mengajak teman-teman untuk berpikir lebih jauh. Jangan pernah menganggap seseorang pasti benar hanya karena dia orang Gaza atau Palestina. Begitupun juga, jangan pernah menganggap seseorang pasti benar hanya karena dia motivator yang marketing bisnisnya adalah ustadz, ulama, artis, dan influencer. Jangan ya, karena orang baik dan orang buruk ada di setiap bangsa, termasuk di Indonesia, termasuk juga di Palestina. Ya. Dan di part 3, saya akan bicara sesuatu yang lebih penting lagi ya. Jangan pernah fanatik kepada manusia. Kesalahan terbesar banyak orang hari ini adalah fanatik kepada manusia, bukan kepada kebenaran. Sama seperti kita tidak boleh menganggap seseorang pasti benar hanya karena dia orang Indonesia atau Palestina. Karena kebenaran tidak ditentukan oleh kebangsaan, wajah yang santun, atau kata-kata yang indah. Kontennya mungkin menyenangkan, kontennya mungkin menarik, kontennya mungkin selalu terlihat positif, kontennya mungkin menghadirkan ustadz, ulama, artis, influencer, atau tokoh-tokoh terkenal lainnya. Kontennya mungkin menginspirasi, memotivasi, dan ya ada manfaat. Tapi semua itu bukan bukti bahwa seseorang selalu benar. Karena pencitraan bisa dibuat, popularitas bisa dibangun, reputasi bisa dipoles, dan kebohongan seringkali nggak datang dengan wajah yang menyeramkan. Justru datang dengan wajah yang ramah, dengan kata-kata yang menenangkan, dengan konten yang aman dan menyenangkan, dengan tokoh-tokoh yang membuat kita kayak merasa aman untuk percaya. Karena itu, jangan hanya melihat siapa yang berbicara, lihat tindakannya, lihat rekam jejaknya, lihat apakah ucapan dan perbuatannya benar-benar sejalan. Karena dalam setiap bangsa selalu ada orang baik. ya. Dan dalam setiap bangsa selalu ada orang yang mengejar kepentingan dirinya sendiri. Dalam setiap perjuangan selalu ada orang yang berkorban. Dan dalam setiap perjuangan selalu ada orang yang memanfaatkan perjuangan itu. Karena pengkhianat tidak pernah memilih bangsa. Pengkhianat selalu memilih kepentingan. Maka jangan lihat paspornya, jangan lihat asal negaranya, jangan lihat logat bicaranya, lihatlah sikapnya, lihat tindakannya, lihat apa yang dia berjuangkan. Ya, karena hari ini perang bukan hanya perang senjata, tapi juga perang narasi, perang opini, perang propaganda, dan orang yang tidak mau berpikir akan sangat mudah menjadi korban propaganda, korban narasi. Saya tidak meminta kalian percaya kepada kami. Saya hanya meminta kalian berpikir. Kalau seseorang dengan mudah merendahkan simbol bangsanya sendiri, kalau seseorang dengan mudah mencari keuntungan dari kontroversi yang menyangkut penderitaan rakyatnya sendiri, maka setidaknya jangan buru-buru menganggap semua yang dia katakan adalah kebenaran. Ya. Dan hal yang sama berlaku untuk siapa saja. Kalau ada motivator yang dengan mudah berbohong, kalau ada tokoh agama yang dengan mudah memelintir fakta dan mudah membuat fatwa, kalau ada orang yang mengajarkan kejujuran tetapi hidup dengan kebohongan, kalau ada orang yang mengajarkan amanah
tetapi mengkhianati kepercayaan orang lain? Kalau ada orang yang mengajarkan kebaikan tetapi menzalimi orang yang pernah membantunya? Ya, maka juga jangan buru-buru menganggap semua yang dia katakan adalah kebenaran. Karena kebenaran tidak diukur dari seberapa bagus cara seseorang berbicara, nggak diukur dari seberapa banyak pengikutnya, nggak diukur dari seberapa sering dia tampil bersama ustadz, ulama, artis, influencer, atau tokoh terkenal, tetapi diukur dari apakah ucapan dan perbuatannya selaras. Karena manusia bisa menciptakan citra, tetapi karakter aslinya akan selalu terlihat dari apa yang dia lakukan ketika kepentingannya terganggu, saat uangnya terganggu, saat kekuasaannya terganggu, saat ambisinya terganggu. Nah, disitulah biasanya topeng mulai jatuh. Dan kita bisa melihat siapa dirinya sebenarnya. Dan tidak semua yang berbicara tentang Palestina benar-benar sedang membela Palestina. Orang seperti itu, saya tidak tahu mereka berpihak kepada siapa. Saya tidak tahu mereka bekerja untuk siapa. Tetapi saya tahu satu hal. Kalau ada orang Palestina yang lebih sering membuat kontroversi daripada membela bangsanya, kalau ada orang Palestina yang lebih sering membuat prank daripada mengedukasi tentang penderitaan rakyatnya, kalau ada orang Palestina yang lebih sering merendahkan perjuangan bangsanya sendiri ya daripada membelanya, kalau ada orang Palestina mudah menghakimi sesama rakyat Palestina yang mencari nafkah secara halal, jadi wajar kalau kita bertanya sebenarnya dia bekerja untuk siapa? Siapa yang sedang dia bela? Dia berpihak kemana? Sama halnya dengan yang saya tahu pasti. Kalau ada orang atau motivator yang lebih bangga menunjukkan kedekatannya dengan budaya dan tokoh-tokoh barat, sampai nama bisnisnya pun menggunakan identitas yang lebih dekat dengan Inggris atau Amerika, Negara penjajah ini. daripada menunjukkan kepeduliannya terhadap Palestina. Kalau simbol dan karakter yang dia pilih untuk bisnisnya lebih mencerminkan kekagumannya terhadap budaya populer luar. Kayak Hello Kitty. Nah, sementara identitas agama dan nilai-nilai yang sering dia tampilkan hanya menjadi kemasan di depan publik saja. Kalau dia bangga berfoto dengan tokoh-tokoh yang dikenal mendukung kepentingan Israel, Seperti Trump ya. iya, senang foto dengan Trump, lalu menjadikannya sebagai kebanggaan dan pencitraan. Kalau media sosialnya lebih banyak berisi bisnis, hiburan, sensasi, kontroversi, dan pencitraan popularitas daripada suara untuk rakyat Palestina yang sedang dibantai. Dan seiring itu dia menzalimi, memfitnah, dan ikut mengkriminalisasi orang Gaza dan orang-orang yang selama ini membantu perjuangan Palestina. Kita dikriminalisasi nih, kita dari Gaza, dari Mount Iya, Gaza. tapi Jadi kuat, coba, wajar nggak kalau kita pun mulai bertanya, sebenarnya dia itu kerja untuk siapa sih? Iya. Siapa yang sedang dia bela? Dia berpihak kemana? Jangan-jangan Zionis Muslim. Dan pertanyaan itu muncul bukan karena fitnah, bukan karena kebencian, tetapi karena alasan-alasan di atas tuh. Kita bisa melihat pola, melihat tindakan, melihat kontradiksi antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Karena pada akhirnya seseorang tidak dinilai dari apa yang dia katakan, tetapi dari apa yang dia lakukan. Dan ketika pola-pola seperti itu terus berulang, maka wajar jika kita berpikir sebenarnya siapa yang sedang dia bela. Siapa yang diuntungkan dari apa yang dia lakukan. Apakah tindakannya benar-benar membantu perjuangan Palestina atau justru merugikannya? Sebenarnya dia berpihak dan berdiri untuk Palestina atau Israel. Ini penting nih. Karena dalam dunia yang penuh propaganda seperti hari ini, bertanya dan berpikir itu bukanlah fitnah. Justru itu bentuk tanggung jawab kita agar tidak mudah menjadi korban propaganda dan pencitraan. Apalagi kita memang mudah mengalami langsung ya. Betul. Nah, maka belajarlah. Ada orang Gaza yang berkhianat, ada juga orang Indonesia yang dipakai musuh, ada juga yang menjadi alat kepentingan Zionis, bahkan menjadi informan atau Mossad. Jangan-jangan mereka, semoga Allah menjaga hati, Amin. akal, dan pandangan kita dari fitnah yang menyesatkan. Semoga Allah menunjukkan kepada kita mana yang benar dan mana yang salah. Dan semoga Allah melindungi kita semua dari fitnah Dajjal, fitnah propaganda, dan fitnah manusia yang mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian, jazakumullah khairan katsiran teman-teman. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.